Selamat pagi dan selamat beraktivitas di hari baru, minggu yang baru. Papa Mama, saudara-saudaraku sekalian, sebelum kita beraktivitas pada pagi hari ini, kita duduk sejenak merenungkan firman Tuhan. Dan firman yang menjadi perenungan kita saat ini terambil dari Injil Markus pasal 14 ayat yang ke-38. Dan firman ini direnungkan hari Minggu kemarin. Saya membaca ulang kepada kita. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Ada seorang yang bercerita kepada saya tentang kecelakaan yang dia alami beberapa tahun yang lalu. Dia celaka karena ditabrak oleh kendaraan lain, dan celakanya sangat fatal. Lalu saya bilang begini, pasti Bapak jalan tidak sembayang sehingga mengalami kecelakaan. Dia bilang kepada saya, Pak Pendeta, saya sebelum jalan bersama anak istri berdoa. Bahkan di atas motor pun saya selalu angkat hati kepada Tuhan supaya Tuhan melindungi saya. Tapi saya tetap celaka. Lalu saya bilang lagi kepada dia, pasti Bapak tidak berhati-hati. Dia bilang kemungkinan itu. Saya berdoa tetapi saya tidak berhati-hati. Saya saat mengendarai kendaraan bermotor yang saya setir, saya selalu ikut tengah jalan sehingga saya ditabrak. Papa Mama, saudara-saudaraku sekalian, Yesus bilang berjaga-jaga dan berdoa. Dia mengingatkan murid-muridnya karena dia tahu apa yang akan terjadi ke depan. Tantangan, cobaan yang akan mereka hadapi cukup berat dan memulai dari Taman Getsemani. Dan itu terbukti benar. Murid-murid lari meninggalkan Yesus. Markus pasal 14 ayat 50 dia bilang, lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Semua murid meninggalkan dia dan melarikan diri. Simon Petrus, seorang yang mulut besar, orang yang suka pukul dada, jagoannya pun hilang di depan seorang perempuan. Bukan di depan para imam, bukan di depan tentara Romawi, tetapi di hadapan seorang perempuan dia menyangkal Yesus. Itu Simon Petrus. Yohanes dan Andreas yang meminta kepada Yesus untuk satu duduk di sebelah kiri, satu duduk di sebelah kanan kelak, yang bilang mereka mampu meminum cawan itu pun lari. Bahkan hal yang luar biasa, yang mengejutkan dan menarik, kalau kita baca Markus pasal 14 ayat 51 dan 52. Saya baca untuk kita. Ada seorang muda yang pada waktu itu hanya memakai sehelai kain lenan untuk menutup badannya mengikut dia. Mereka hendak menangkapnya, tetapi ia melepaskan kainnya dan lari dengan telanjang. Saya membayangkan bagaimana dia lari dengan telanjang. Bagaimana dia lari dan bertemu dengan orang. Itu yang terjadi. Ketakutan yang luar biasa. Sehingga mereka semua lari meninggalkan Yesus. Mengapa mereka lari meninggalkan Yesus? Yang pertama, saya mencatat untuk kita.
ketika mereka mengikuti Yesus, menjadi murid Yesus selama ini, mereka tidak membayangkan bahwa guru mereka, orang yang mereka harapkan selama ini, ditangkap, digiring seperti seorang penjahat. Dan yang kedua, mereka adalah orang-orang kecil, orang-orang Galilea, harus berhadapan dengan tentara Romawi yang menggunakan perlengkapan perang. Mereka tidak punya apa-apa. Secara psikologi, mereka tidak mampu melawan mereka. Itu mungkin dua alasan selain alasan-alasan yang lain kenapa murid-murid lari meninggalkan Yesus. Yesus sudah mengingatkan mereka. Dalam bacaan ini 3 kali Yesus pergi berdoa, dia kembali dan selalu mengingatkan mereka untuk berjaga-jaga dan berdoa. Ayat ini relevan untuk kita selalu berjaga-jaga dan berdoa. COVID-19 sekarang masih mencekam. Sebagai orang yang percaya kepada Kristus, sebagai murid Yesus, berjaga-jaga dan berdoa. Kalau kita tidak berjaga-jaga dan berdoa, hanya berjaga-jaga menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak, maka kita bisa seperti cerita awal seorang bapak yang celaka. Kalau itu kita hanya berjaga-jaga. Tidak hanya berjaga-jaga, tapi kita juga mesti berdoa supaya Tuhan menjaga dan melindungi kita. Tuhan melindungi orang-orang yang kita kasihi, melindungi keluarga kita. Ketika awal pandemi COVID-19, ada yang bilang kepada saya, Pak Pendeta, kita jangan takut, kita berdoa saja, biar kita mati di gereja. Saya bilang kepada dia, Tuhan Yesus bilang kepada kita, berjaga-jaga dan berdoa. Berdoa itu penting, tapi kalau kita tidak berjaga-jaga, maka berdoa itu kemungkinan tidak bermanfaat. Karena Yesus ajar kita untuk berjaga-jaga dan berdoa. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.